Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala RA Al-Iman Ngadirojo kepada Ibu Afifah SPD AUD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara haflah akhir sanah RA Al-Iman Ngadirojo dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap kita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam seperti saat ini. Alhamdulillah kepada yang terhormat seluruh para undangan, sebagai penghormatan saya sebagai Kepala Sekolah RA Al-Iman, saya sangat bangga berterima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Haji Anis Solihin yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara haflah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kepada Ibu Kasih juga kami ucapkan terima kasih, dan semua segenap para undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Pak Wali Murid RA Al-Iman yang telah membantu kelancaran kegiatan haflah akhir sanah ini. Mulai dari awal kami bekerja untuk menyiapkan pernak-pernik sampai detik ini, terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga Allah membalas lebih banyak lagi, diberikan berkah rezekinya, sehat semuanya keluarganya. Hari ini juga saya serahkan anak-anak kembali kepada panjenengan. Untuk selanjutnya saya mohon semoga anak-anak ini terus bisa berjalan di jalannya Allah. Mohon panjenengan semuanya bisa mengarahkan lebih baik lagi, karena mereka tambah usia, tambah besar, mereka harus diberikan arahan supaya nanti tidak salah jalan. Karena tahun tambah tahun kita itu sudah mulai dengan model-model gadgetnya sudah tidak bisa diterima lagi, gitu. Mohon itu diarahkan supaya anak-anak lebih baik dan bisa belajar dengan baik menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Mungkin itu saja ucapan terima kasih kami kepada semua wali murid RA Al-Iman dan kepada semua para undangan yang hadir pada saat ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri kepada Bapak Haji Anis Solihin SAG MSI. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Yang kami hormati
pembina beserta ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Iman Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Kepala Raudatul Atfal Al-Iman Ngadirejo Wonogiri beserta seluruh guru dan tenaga pendidikan, yang kami hormati komite beserta seluruh pengurus, yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan, mohon maaf tidak dapat menyebut satu persatu, pengawas madrasah, kepala seksi dengan madrasah yang kami hormati, dan Bapak Ibu para wali siswa-siswi RA Al-Iman. Dan tidak lupa yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku semuanya, siswa-siswi RA Al-Iman yang tadi sudah lulus pendidikan PAUD ya, RA Al-Iman Ngadirejo Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bersilaturahim dalam acara akhirul sanah Raudatul Atfal Al-Iman Kabupaten Wonogiri. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan juga seluruh umatnya, termasuk kita semuanya, mudah-mudahan menjadi umatnya yang selalu istiqomah mengikuti petunjuk bimbingannya dan telah mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah menyaksikan prosesi wisuda anak-anak kita yang telah menempuh pendidikan PAUD di Raudatul Atfal. Ya, inilah profil-profil para pemimpin di masa datang. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini, terutama para wali siswa-siswinya nanti yang putra putrinya baru wisuda, cantik-cantik, ganteng-ganteng luar biasa ya. Tentu anak-anak kita bahagia. Ya, lulus RA Al-Iman bahagia. Dan tentu orang tuanya juga saking juga bahagia menyaksikan penampilan anak-anak kita tadi yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara banyak. Tentu pendidikan ini jadi sangat penting untuk menghantarkan putra putri kita meraih apa yang diimpikan, dicita-citakan oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Mereka putra putri kita adalah aset kita, aset bangsa, aset negara, aset umat, aset agama, dan juga aset bapak ibunya, yang tentunya menjadi jariah bagi bapak ibunya, yang akan bermanfaat bagi bapak ibunya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara, dan agama. Itulah yang akan kita harapkan kepada anak-anak kita, dan itu tentu harus ada bimbingan dari para ustadz-ustadzah, bapak ibu guru, dan juga dorongan support saking bapak ibu pun, saking yang sepuh pun dari kedua orang tuanya. Insya Allah mimpi-mimpi, cita-cita, harapan-harapan anak kita nanti dapat terwujud dengan kerjasama kita bersama, pemerintah dengan masyarakat, para guru, para ustadz, dan juga dengan kedua orang tua. Ingatlah anak-anak kita ini dan kertas putih yang bersih, dan insya Allah nanti dengan bimbingan bapak ibu guru dan support dari kedua orang tua nanti di masa depan putra putri kita yang tadi di wisuda RA Iman insya Allah akan menjadi anak-anak yang sukses, yang jadi pemimpin di masyarakat, bangsa dan negara di masa yang akan datang, yang akan menggantikan kita semuanya di masa yang akan datang ya. Kalau saya tinggal 5 tahun lagi pensiun ya. Jadi penggantinya ya nanti para putra putri kita yang tadi di sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai putra putri kita impian nanti terputus karena kurang dorongan bimbingan dari kita. Cita-citakan anak-anak kita memiliki pendidikan yang setinggi mungkin, pendidikan yang setinggi-tingginya, tapi diri sudah punya sarjana ya. Tampilnya sudah mirip sarjana, tinggal dorongan kedua orang tua dan semuanya termasuk pemerintah. Insya Allah impian anak-anak kita di masa depan betul-betul menjadi sarjana. Amin, Allahumma amin. Ya insya Allah. Dan itu tidak sulit terjadi tentu dengan dorongan kedua orang tua. Jadi sarjana itu tidak sulit. Yang penting belajar, sekolah sampai nanti jadi sarjana. Biayanya tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting dikeluarkan saja biayanya, orang usah dipikir ya.
yang penting dibayar. Tetapi insya Allah kalau kita ingin putra putri sukses, berapapun biayanya, kalau kita betul-betul berusaha, Allah akan memudahkan jalan untuk menuju kesuksesan putra putri kita. Bila Allah opo yang anak-anaknya berhasil dari sana harus dari orang tua kaya, tidak. Apa yang orang tuanya kaya, anaknya mesti dari sarjana, tidak. Banyak para sarjana yang lulus itu jadi sarjana bahkan dari kalangan orang tuanya yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi karena memiliki tekad yang kuat maka berhasil mengantarkan putra putrinya menjadi sarjana, termasuk putra putri penjenengan. Ya insya Allah dengan dukungan orang tua, bapak ibu guru bersama tentu dengan pemerintah, insya Allah nanti akan tercapai cita-cita. Ingat, mulia dan tidaknya anak-anak kita di masa yang akan datang tergantung pendidikan. Tergantung pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak kita. Maka memilih pendidikan yang baik. Baru lulus RA ya dilanjutkan monggo ke lembaga pendidikan di atasnya. RA jalur di atasnya adalah madrasah ibtidaiyah. Loh kok itu MI ya enggak, boleh saja SD juga boleh saja derajat. MI SD itu derajat sama. Bedanya apa sih MI dengan SD? SD MI itu sama, bedanya sedikit. Bedanya kalau MI itu SD berciri khas Islam. Jadi itu tambahan kurikulum pendidikan agama Islam. Tetapi ijazahnya sama. Lulus MI mau daftar ke MTS namanya boleh, SMP juga boleh. Karena SD itu sama dengan MI, kalau bedanya MI itu berciri khas Islam, itu tambahan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih banyak daripada SD. Makanya mau nanti tamat RA terus ke di SI Al-Iman bagus. Nek apa maunya di SD boleh-boleh saja. Karena nanti sama ijazahnya itu sederajat. Yang penting raih pendidikan tentu didasari dengan pembinaan akidah, pembinaan keimanan anak kita. Dan Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bapak Ibu semuanya, mereka pengen putra-putra mulia di masa depan, tapi pendidikannya, karena Allah menjanjikan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berpendidikan, ya berilmu. Berilmu kan harus melalui pendidikan. Jadi kalau pengen putra putri mulia, bahagia, sukses dunia akhirat dengan pendidikan. Teruskan, ojo nanti zaman saya ini tidak tamat SMA. Ya saya dorong paling boten putra putri ya, tamat SMA paling boten. SMA, SMA, SMK, syukur bisa jadi sarjana. Itu sih penting apa? Syaratnya jangan 6, ya. 6 syaratnya apa? Zukaun wa khirsun wa tibaru wa bulughotun wa irsadu ustadi wa tulu zamani. 6 tok syaratnya. Sepindah putra putri cerdas. Nah kecerdasan itu terutama kecerdasan mental spiritual. Di RA Al-Iman sudah dibiasakan sehari-hari untuk melatih kecerdasan mental spiritual. Kecerdasan internet juga penting, tetapi sedikit. Si paling pokok kecerdasan emosional dan spiritual. 80% mendukung keberhasilan anak. Cerdas yang kedua semangat, dua semangat. Putra putri sih dua semangat belajar sekolah tinggi, dorong terus. Biaya urusannya orang tua, urusannya pemerintah juga. Insya Allah gampang lah kalau masalah biaya. Sekarang jalan menoreh kudu sarjana tanpa harus punya uang banyak itu gampang. Beasiswa sangat banyak. Yang ketiga sabar, ya harus kesabaran. Jadi anaknya harus penuh dengan kesabaran. Yang keempat memang ya harus ada mau buluh. Ya buluh itu ya urusan ini. Serba suci mau buluh. Ya, harus ada biayanya. Tetapi biaya itu tapi bukan yang paling pokok, hanya salah satu saja syarat untuk mencapai kesuksesan pendidikan. Yang kelima, bimbingan ustaz, bimbingan guru. Nah, perlu ada gurunya. Nah, belajar dengan YouTube kalau Google ya bisa kan memperoleh keberhasilan. Ngecoro yang suku buatan barokah.
Ya, belajar harus ada pembimbing guru atau ustadz kiai dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, waktunya memang harus lama. Ojo tamat RA kepengen jadi sarjana ya. Ini baru miniatur sarjana gitu kalau ini Bapak Ibu ini. Itu gambaran juga sarjana tenang tampilannya ya. Tapi miniatur sarjana mungkin besok ke depan sedoyo yang di sudah RA Aliman Pulau jadi di sudah sarjana sedoyo. Amin. Allahumma amin. Waktunya lama. Ya paling betul. Nek TKP kan 2 tahun ya. Oh 2 tahun. MI 6 tahun. MI 9 tahun. MTS SMP 3 tahun. MA SMA SMK 3 tahun. Kita dikumpul 12 ya. 12 tahun. Kalau TKP orang tahun 14. Sarjana 4 tahun ya. Atau 5 tahun. Yang itu untuk jadi sarjana itu ya sekitar membutuhkan waktu sekitar ya 18 tahun atau 19 tahun. Insya Allah dengan doa restu Bapak Ibunya, dukungan dari seluruh stakeholder, insya Allah anak-anak kita akan meraih apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan. Ini mau biaya hanya 1 dari 6 syarat ya. Karena sumber biaya itu sangat banyak sekarang. Khawatir Bapak Ibu, saya hanya anak buruh, tidak masalah ya. Saya juga dulu Bapak Ibu saya anak buruh. Tapi alhamdulillah saya itu tunggangi 5 yang 3 sarjana, yang 2 kurang semangat sekolah itu tidak sarjana. Padahal bapak saya cuma buruh, ya, bukan petani, bukan buruh. Bapak saya itu dulu Pak Ros, dia maaf, bapak saya itu gawe dulu beres, nonton beres itu. Mana di kropo, nanti ngambil niranya legen, digawe dulu. Itu buruh, buruh itu tapi alhamdulillah. Ya kan dia tunggu secara akal, orang tekan murah kata anaknya tapi sarjana, apalagi 3 sarjana. Tapi nyatanya nyanda, suatu Gusti Allah maha kaya, Allah maha kaya. Dinala cukup, kersane Gusti Allah cukup. Ya makanya Bapak Ibu, anak-anak kita dorong yang punya anak paling betul tamat SMA, SMA, SMK, syukur melanjutkan terus sampai ke jenjang sarjana. Yang penting tadi bukan biayanya, yang penting ada 6, hanya salah satunya biaya. Tapi Allah itu pasti akan berikan kemudahan. Man salakat thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk meraih ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menuju kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, meraih jannah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Habis ini saya mohon pamit ya, ada kegiatan yang lain di Karang Solo Bimo. Sekali lagi Bapak Ibu semangat, putra putri terus didorong, dididik, diberi semangat untuk belajar terus, sekolah terus agar meraih apa yang mereka impikan, mereka cita-citakan dengan dilandasi iman dan ilmu. Insya Allah akan menjadi manusia yang mulia, bahagia, sejahtera, selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita bersamakan billahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak-bapak kandung dalam dari Kemenak Kabupaten Wonogiri, kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah Al-Iman RA Al-Iman beserta guru-guru, kemudian yang kami hormati seluruh wali-wali yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka haflah akhir sanah Raudatul Afdal RA Al-Iman
yang mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang awalnya. Kemudian kami selaku wali dari siswa-siswi RA Al-Iman mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang selama ini telah mendidik, telah mengajar anak-anak kami dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, walaupun itu tidak mudah. Karena ngurusi anak-anak itu luar biasanya repot, yang berbagai macam karakternya masing-masing. Jadi alhamdulillah kami hanya bisa mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang terjun ikut bergerak dalam program pendidikan RA Al-Iman ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur yang panjang sehingga dapat selalu berkarya untuk mendidik generasi-generasi selanjutnya. Kemudian selanjutnya tadi beliau dari kepala sekolah menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan kepada wali siswa-siswi semua bahwa infak dari panjenengan semua yang kemarin dengan umrohan itu telah diwujudkan sebagai kenang-kenangan itu membuat atap. Yang dengan bisa melihat dari infak dari bapak-bapak, ibu-ibu wali kemarin itu telah diwujudkan berupa atap di atas kamar mandi yang insya Allah nanti akan bermanfaat, yang akan menjadikan amal jariah buat bapak-bapak wali dari putra putri panjenengan. Dan harapan kami dari wali santri nanti, semoga RA Al-Iman ini tumbuh berkembang, semakin maju, semakin baik, dan menjadi contoh bagi RA-RA yang lain. Dan harapan kita juga nanti RA Al-Iman ini menjadi ikon sekolah yang berbasis keislaman, ya, cerdas, ceria, berakhlak mulia, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi mencetak generasi-generasi selanjutnya. Jadi demikian mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya ikut mendoakan, mudah-mudahan nanti juga doa kita dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pembina yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Iman, istri dan semua pengurus, ya, dan ada yang saya hormati orang tua, wali murid dari Raudatul Atfal Al-Iman bersama anak-anak begitu sekalian, sama para undangan yang saya hormati, yang ada satu persatu yang saya hormati dan saya cintai. Pertama dan yang paling utama adalah tidak ada satu ungkapan kata apa kalimat yang pantas saya ucapkan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak sekalian adalah mengucapkan berkauli
Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan curahan nikmat Allah, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya, serta ma'unahnya, jadi pertolongannya sampai pagi hari ini atas undangan panitia haflah ya, akhir sana Raudatul Atfal ya, Pondok Pesantren Modern Al-Iman pada pagi hari ini. Kami ucapkan matur nuwun terima kasih atas karuannya dan kehadirannya, dan kita selalu berdoa semoga amal ibadah yang sedang maupun yang akan kita kerjakan nanti mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para pengikut-pengikutnya yang setia, wabil khusus kepada ibu-ibu, bapak, dan para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Semoga menjadi pengikut Nabi Muhammad yang istiqomah ila yaumil qiyamah au ila yaumiddin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, saya tidak akan banyak memberikan komentar atau memberikan sambutan. Yang pertama, saya mengingatkan dari segi struktural, ya jangan lupa, makanya tadi Pak Kepala Kantor Departemen Agama bisa rauh di sini, kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena RA Al-Iman itu sudah terakreditasi. Jadi istilahnya tinggal menunggu nilainya, apa nilainya A, apa nilainya B. Tapi kalau kita lihat mudah-mudahan nanti nilainya paling tidak ya A atau minim adalah nilai B. Oleh karena itu dalam rangka peningkatannya tentunya sebagai satu yuridis formal atau dari segi hukumnya, Raudatul Atfal Pondok Pesantren Modern Al-Iman itu telah terakreditasi oleh BAN PT, jadi Badan Akreditasi Nasional, jadi untuk madrasah dan sekolah di seluruh Indonesia, bukan hanya Wonogiri, di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, jadi sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Kemenag. Yang penting kalau saya mengingatkan kembali, karena kedua mengingatkan kepada guru-guru ustaz, karena saya melihat perkembangannya ini sudah bagus artinya ustaz dan ustazah sudah melihat bakat anak masing-masing. Ini harapan kami sebagai yayasan, silahkan Anda dititipi oleh orang tuanya, silahkan diperhatikan bakat anak masing-masing, karakteristiknya masing-masing, hingga nanti bisa didorong untuk nyatanya anak RA aja bisa membaca, bisa berbahasa Inggris, bisa bahasa Jawa yang halus, bisa bahasa Arab, minat syair juga. Kita mengucapkan, jadi kalau pendidikan dalam Islam itu jadi adalah pendidikannya Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Kita bersyukur, ibu, bapak, khusus wabil pada ustaz dan ustazah RA Al-Iman, kami juga bersyukur titipan orang tua Anda dapat mengembangkan dengan baik sesuai dengan bakatnya masing-masing, karena tentunya masih juga ada dan banyak kekurangan karena jadi fasilitas sarana dan prasarana untuk memonitoring hal-hal yang diinginkan oleh orang tua yang dititip sebagai amanah. Syukur, alhamdulillah yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat itu ya yang ditanamkan di sini adalah al-aqidah,
Jadi kalau Luqmanul Hakim, Luqman itu hidup 1000 tahun sebelum Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa, tetapi dia diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Luqman. Itu nanti ibu-ibu, bapak-bapak baca terjemahannya mulai dari surat ayat 12 sampai dengan ayat 19. Itu pendidikannya Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama tadi, pandai-pandai bersyukur. Kemudian yang kedua tadi adalah wala tusyrik billah. Makanya RA al-iman dibandingkan, bukan banding-bandingkan, dibandingkan dengan yang lain, tidaknya ada plus. Plusnya adalah menekankan ajaran-ajaran Islam lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, kalau guru, ustadz, kepala RA, semuanya yang ada yayasan, kalau dititipi amanah oleh Allah bahwa untuk mendidik putra putrinya, silahkan dijalankan dengan sebaik-baik. Antu adul amanat. Dan itu perlu dikenal. Kemudian yang ketiga itu ternyata anak disuruh bil ma'ruf, berbuat ma'ruf, wanha anil munkar. Jadi diajak, jadi di RA Aiman, anak kalau tahu, kalau dalam Al-Quran itu ciri tanda anak itu pinter, lihatlah perkembangannya mulai dari umur 2-3 tahun sampai dengan 5 tahun. Kalau ibu-ibu, bapak di rumah melihat putra-putranya pinter, cerdas itu gampang. Contoh yang kecil dalam Al-Quran itu, kalau putra-putrinya sering bertanya-tanya, itu berarti tanda salah satu anak pintar. Mengapa ingin tahu? Berubah, ingin tahu, jangan sampai diputuskan. Ya, dia sinkron. Kalau anak sering tanya terus itu ya takon mulai. Jadi kalau ibu patahkan itu nanti, itu mentalnya itu jatuh 90%. Jadi tidak berani maju ke depan, tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, kalau karena itu, kalau sinkron antara orang tua dengan Raudatul Atfal, itu adalah menanam fondasi yang paling mendasar. Karena itu kami dari yayasan mengingatkan kepada Ustaz, terutama kepada kepala RA, itu ya Ustaz, jadi Roman dalam mengembangkan Raudatul Atfal. Raudah itu artinya kalau ibu bapak pergi ke haji, kalau masuk di Raudah itu tidak usah cerita nikmatnya bagaimana. Raudatul Atfal. Jadi anak apapun yang dilakukan di RA, sikapnya, omongannya anak itu adalah dia masih berada di lingkungan surga, ingin mengeluarkan apa saja. Nah, itu fungsinya ustaz atau guru, ustazah untuk memberikan. Jadi kalau kalian cara memberikan, nah itu oleh karena itu salah satunya saya pesankan kepada ustazah, perhatikanlah baik-baik bakat, karakteristik anak yang dititipkan oleh orang tuanya, sehingga antara orang tua dengan sekolah, madrasah atau Raudatul Atfal itu sinkron. Juga dipesankan oleh Pak Kemenang tadi itu, baru kalau tidak sinkron tidak akan sampai. Nah itu kemudian yang sudah diajar bil ma'ruf, ya nahi munkar, birrul walidain wa huma fid dunya ma'ruf. Jadi kalau anak itu nanti pulang, dia mengucapkan salam,
berarti kan mendoakan orang tuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang tua wajib menjawabnya. Jadi kalau dia mengucapkan itu dalam Islam itu masih sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib minim sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anak kita itu nanti. Kemudian yang keempat dari wasohibuna pintunya ma'ruf. Jadi kuncinya itu di pendidikan tergantung kepada kedua orang tuanya. Tadi saya garis bawahi, Pak Kemenak itu memang anak itu dilahirkan putih bersih seperti kertas yang putih, tergantung ibu dan bapaknya. Mau menulisnya jadi hitam, mau menulisnya jadi kuning, mau menulisnya jadi merah, mau menulisnya jadi biru, tergantung ibu bapak. Dalam Al-Quran maupun hadis, pendidik yang utama dan pertama dalam keluarga itu adalah ibu. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tempat saya berbuat baik? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka, baru bapakmu. Mengapa demikian? Kata Luqmanul Hakim dalam ayat itu, hamlat wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi'amain. Jadi yang tahu persis itu gerak-geriknya anak dalam perut itu, waktu ditiupkan rohnya 120 hari sampai umur 8 bulan sampai 9 bulan, itu adalah yang paham benar adalah ibunya yang mengandungnya 9 bulan, makin dari bulan terus berberat, semakin berat, semakin berat. Maka kuncinya ibu itu harus pasbir, bersabar, dan banyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin banyak kalau ketika penelitian itu ada yang ibunya senang nyanyi, kadang didengarkan lagu-lagu. Kalau kita sebagai orang muslim sampai menyanyi, ya harus ditekankan, dibacakan setiap kali adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran wa nazzilu minal Quran ma huwa tiba wa rahmah lil mu'minin. Quran itu adalah diturunkan oleh Allah sifat bagi orang mukmin, obat bagi orang mukmin. Siapa yang mau bercakap-cakap, siapa yang mau berbicara, siapa yang mau berkalam dengan Allah, Allah akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Itu harus ya kan seperti itu. Jadi waktu akan kembalikan, jikala anak dalam kandungan itu yang paling berat adalah ibunya. Kalau bapaknya dia senang-senang mau tinggal kadang tidak diperhatikan. Itu perlu juga dukungan dari bapak agar di waktu ibu sedang hamil adalah bapak, kalau filsafat Jawi itu disebut, dan kalau istrinya sedang hamil